Dokter bodoh membunuh orang. Melihat mimik wajah serius Louis Liu, bahkan tidak memiliki tatapan aneh dari kedua matanya. Wanita ini pun tahu dirinya salah paham dan menjawab dengan serius. Anakku mengatakan badannya dingin. Dingin. Bagaimana mungkin panas dalam merasa dingin? Louis Liu mengerutkan kening, melangkah maju dan berujar, "Ibu, apakah merasa keberatan jika aku memeriksa denyut nadi putrimu?" Wanita ini mengangguk. Berhubungan dengan masalah nyawa putrinya, wanita ini tentu harus hati-hati. Periksa lebih teliti menambah satu jaminan. Oleh karena itu Louis Liu meletakkan jarinya di pergelangan tangan gadis ini. Meskipun kondisi denyut nadi kuat, namun hampa dan lemah. Jelas-jelas badan sangat panas. Justru merasa dingin. Louis Liu mencubit jari telunjuk gadis ini dan kembali melihat. Pada akhir berujar dengan serius, "Ini bukan sindrom panas, tapi sindrom dingin. Sindrom dingin." Usai ia berujar, semua pasien di klinik Xinglin yang mengantri untuk menemui dokter tidak bisa menahan tawa mereka. "Hahaha, anak muda, apakah kamu sedang bercanda?" Melihat kening anak ini berkeringat sebab panas. "Ternyata kamu mengatakan ia sindrom dingin. Benar-benar konyol." "Benar. Dokter Li sudah mengatakan itu adalah panas dalam. Namun kamu tetap mengatakan sebaliknya. Apakah menurut kamu keterampilan medismu lebih baik daripada Dokter Li?" "Kamu benar-benar membuatku tertawa. Hahaha." Meskipun beberapa pasien ini tidak pernah mempelajari kedokteran, namun mereka memiliki mata. Siapapun yang bisa melihat, gadis kecil ini adalah panas dalam. Bahkan mengatakan sindrom dingin. Pada zaman ini berbohong tidak perlu berpikir dulu. Kak. Mimik wajah wanita ini juga berubah, dan berujar dengan marah. "Sebenarnya kamu mengerti atau tidak? Jika kamu tidak mengerti, jangan asal membuat diagnosis. Apakah kamu akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu?" Dibandingkan dengan Louis Liu, ia pasti lebih percaya pada diagnosis Peter Li. Pada saat ini, Peter Li juga mendengus sinis dan berujar, "Hanya murid baru, bahkan belum banyak mempelajari keterampilan medis. Sudah berani meragukan keterampilan medisku. Bagaimana El Shalin merekrut orang sepertimu?" Ketika Louis Liu mengatakan akan kembali memeriksa denyut nadi gadis kecil ini, Peter Li sudah merasa sangat tidak senang. Namun ia tidak mengatakan apa-apa. Justru ingin melihat apa yang akan didiagnosis oleh pria ini. Jika diagnosis sama, Peter Li tidak akan mengatakan apa-apa. Namun pria ini justru langsung mendiagnosis sindrom dingin. Bukankah sedang melawan dirinya? Tentu saja Peter Li merasa tidak senang. Ternyata adalah murid baru. Pantas saja ia sangat tidak sopan. Apakah keterampilan medis Dokter Li sebanding dengan orang sepertimu? Nak muda, aku ingin menegurmu. Jangan bicara jika tidak mengerti. Mengapa kamu melompat keluar? Ingin mempermalukan diri sendiri. Hehe. Dokter Li adalah murid dari ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Kamu ini apa? Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari kaki Dokter Li. Anak muda zaman sekarang suka bikin sensasi. Ketika semua orang mendengar Louis Liu adalah murid baru, mereka tidak bisa menyembunyikan cemoohan mereka terhadap Louis Liu. Semuanya diam. Pada saat ini, Louis Liu tiba-tiba mendengus sinis. Tatapan dinginnya menatap ke semua orang. Apakah murid dari ahli pengobatan Tiongkok tidak akan membuat kesalahan? Apakah murid dari ahli pengobatan Tiongkok adalah dewa? Apakah murid dari ahli pengobatan Tiongkok tidak boleh dicurigai? Mohon maaf. Sebenarnya siapa yang memberi kalian perasaan seperti ini? Suaranya langsung mengejutkan semua orang. Kemudian, Louis Liu memandang ke arah Peter Li lagi dan bertanya dengan lantang. Dalam tubuh dingin, luar tubuh panas. Katakan kepadaku, apa ini? Dek.
Peter Lee sepertinya terkejut oleh aura Louis Lu. Ia tiba-tiba mundur selangkah ke belakang. Dan sebutir keringat tiba-tiba mengalir dari rambut di depan daun telinganya. Dalam tubuh dingin, luar tubuh panas menjelaskan rasa dingin di tubuh pasien berkumpul bersama. Rasa panas keluar dari tubuh, sehingga menunjukkan fenomena panas, yang juga disebut sebagai sindrom panas dingin dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Juga dikenal sebagai sindrom Daiyang dan sindrom Ginseng Geyang. Gejala pasien seperti ini adalah denyut nadi kuat namun tidak ada tenaga, lidah pucat, badan panas namun kedinginan, haus namun tidak minum terlalu banyak, yang sesuai dengan keadaan gadis kecil ini. Hanya saja sindrom semacam ini jarang ditemui. Dan Peter Lee salah mendiagnosis sebab kelalaiannya. Namun menghadapi Louis Lu yang memarahinya, Peter Lee justru menggertakkan giginya dan berujar, "Omong kosong. Aku bahkan tidak mengerti apa yang sedang kamu bicarakan." Awalnya saat semua orang melihat Louis Lu berujar dengan sangat yakin, juga mengira apa yang ia katakan itu benar. Namun setelah mendengar kata-kata Peter Lee, mereka juga merasa Louis Lu berbicara omong kosong. Bahkan Dr. Lee belum pernah mendengar tentang sindrom panas dingin. Jadi pasti adalah palsu. Tatapan Louis Lu berubah dingin, menggelengkan kepalanya dengan kecewa dan berujar, "Dokter bodoh, kamu benar-benar adalah kemaluan profesi medis." Jika Peter Lee mengetahui kesalahannya dan dapat memperbaikinya, justru tidak apa-apa. Kedokteran memang membutuhkan akumulasi pengalaman. Dan setiap orang terkadang bisa membuat kesalahan. Tapi Peter Lee ini, jelas-jelas dirinya salah justru tidak ingin mengakui. Ia tidak pantas menjadi dokter. "Siapa yang kamu sebut dokter bodoh?" Ketika Peter Lee mendengar Louis Lu memanggilnya dokter bodoh, ia langsung membara. Louis Lu memarahi lagi. "Dokter bodoh. Katakan sekali lagi. Dokter bodoh." Peter Lee sangat marah dan hampir bergegas maju melawan Louis Lu. Namun melihat aura yang dipancar keluar oleh Louis Lu, ia langsung berubah tidak berani. Louis Lu malas meladeninya lagi, membalikkan tubuh dan berujar kepada wanita itu, "Ibu, sup baihu ini benar-benar tidak boleh dimakan. Aku akan membantumu mengganti obat lain." "Aku bilang bisa dimakan." "Ya bisa dimakan." Peter Lee berujar dengan keras. Namun begitu usai berujar, suara tamparan yang nyaring langsung terdengar. "Makan apa sialan?" Louis Lu menamparkan Peter Lee hingga terbang keluar. Terlihat jelas benar-benar marah. Demi menyelamatkan harga diri sendiri, seorang pembunuh bisa mengabaikan kehidupan seorang gadis kecil. Jika tidak menamparnya, apakah harus membiarkan ia terus seperti ini? Tentu saja Louis Lu tahu pikiran Peter Lee. Biasanya, sekalipun salah makan obat tradisional Tiongkok juga tidak akan membahayakan nyawa. Pada saat itu Peter Lee bisa sepenuhnya mengatakan efek penyembuhan tidak baik, dan kembali meresepkan obat baru untuk anak kecil ini. Namun ketika Louis Lu mengecek jari telunjuk gadis kecil sebelumnya, ia menemukan kondisinya sudah sangat serius, dan sama sekali tidak boleh ditunda lebih lama. Dari dalam hingga luar, sidik jari anak dapat dibagi menjadi fingguan, kiguan, mingguan. Semakin ke arah luar, penyakit semakin serius. Sedangkan sidik jari gadis kecil ini telah mencapai ujung jari, yang disebut penyakit penembusan ujung jari, merupakan sinyal yang sangat berbahaya. Oleh karena itu jika memakan sup baihu ini, sama saja membunuh orang. Bersambung.